Lalu kini mereka ada yang berkata, kami keliru memilih. Hai, jika itu dianggap kesalahan, maka itulah kesalahan yang paling bermanfaat untuk Indonesia. Karena dari kesalahan itu, jalan-jalan tol membentang menghubungkan daerah-daerah, bandara berdiri di pelosok negeri, dan martabat Indonesia berbicara lebih lantang di hadapan dunia. Jika kemajuan disebut kekeliruan, maka rakyat akan terus mensyukuri kekeliruan itu setiap hari. Alhamdulillah, belenggu politik feodal sudah retak. Alhamdulillah, rakyat belajar bahwa pengabdian pada bangsa ini tidak harus tunduk pada patron kekuasaan. Satu orang yang setia kepada amanat rakyat ternyata jauh lebih kuat dari sekelompok orang yang hanya setia pada perintah atasan. Sebuah babak telah berakhir. Hai Guntur Romli, lanjutkan hinaanmu, cacianmu, fokusmu hanya kedua hal itu, membenci Jokowi dan mengagungkan Megawati. Lanjutkan, babak kalian sudah berakhir. Hari ini kita menyaksikan sesuatu hal yang aneh di panggung politik hari ini. Dan sebenarnya ini berita lama, tapi di media sosial kembali ramai. Mereka yang dulu lantang memerintah, kini terdengar meminta maaf. Tapi permintaan maaf itu hanya cocok dan mampu diterima oleh segelintir pembenci. Karena kemampuan mereka untuk melanjutkan agar kebencian berkembang telah gagal total. Bagi kita yang bernalar baik, bagi kita yang bernalar benar, permintaan maaf itu sadar atau tidak justru berubah menjadi ucapan terima kasih. Bukan kepada satu partai, bukan pada satu kelompok, tetapi kepada Indonesia. Karena dari pengakuan itulah rakyat akhirnya melihat kebenaran yang selama ini berdiri diam. Bahwa negeri ini melangkah maju bukan karena segelintir elit, melainkan karena keberanian seorang pemimpin yang memilih setia pada mandat rakyat. Mereka boleh menyebut kekeliruan, tapi bangsa ini merasakan sebagai anugerah. Dan dari sinilah kisah besar itu baru dimulai. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam perjalanan politik bangsa ini, ada satu ironi besar yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Sebuah kekuatan lama yang justru runtuh oleh sosok yang dulu mereka anggap hanya sebagai alat atau pesuruh partai atau petugas partai. Hari ini, ruang-ruang yang dulu bergema bersorak kemenangan, sekarang sunyi. Bukan lagi penuh percaya diri, melainkan dipenuhi oleh nada penyesalan. Memang nyesal di belakang itu tiada guna. Dan permintaan maaf itu sebenarnya terdengar lebih seperti pengakuan kegagalan. Dan di tengah semua itu, satu nama berdiri sebagai penanda zaman. Joko Widodo. Seorang pemimpin yang membuktikan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh restu elit. Dan harga diri presiden
tidak ditentukan oleh seberapa patuh ia tunduk kepada perintah partai. Beliau menunjukkan kepada rakyat Indonesia satu hal penting. Kekuasaan sejati bukan berada di ruang rapat tertutup, melainkan di tangan rakyat yang memberi mandat. Mari kita lihat fakta yang tidak akan bisa dibantah. Sebelum sosok ini hadir, partai tersebut berjalan dengan kekuatan biasa saja. Namun ketika beliau hadir di sana dan maju, suara mereka melonjak gratis. Tahun 2014, dukungan publik terdongkrak tinggi. Tahun 2019, angkanya kembali menanjak, bahkan mencapai puncak kejayaan. Nah, mulai itu sombong ketua umumnya. Mereka merayakan kemenangan itu. Namun ironisnya, di saat yang sama, mereka tetap berusaha mengecilkan peran orang yang menjadi magnet utama. Lalu, waktu bergerak ketika beliau memilih berdiri sebagai pemimpin bangsa yang utuh, bukan petugas partai, dukungan dari partai itu langsung memudar. Tidak masalah, memang seharusnya begitu. Tidak masalah, juga tidak ada gunanya. Tidak tahu diri, entah siapa yang membesarkan siapa. Sebelum Pak Jokowi ada, mereka partai biasa saja. Dan pemilu berikutnya menunjukkan kenyataan pahit. Rasakan kesombongan itu. Suara menurun, kepercayaan menyusut, dan rakyat memberi pesan yang sangat jelas. Mereka tidak memilih lambang, mereka memilih kepemimpinan nyata. Dalam sejarah panjang partai itu sendiri, hanya satu nama yang berhasil mencapai kursi presiden tanpa perebutan drama berdarah di dalam rumahnya sendiri. Mengerti kan maksudnya? Beliau datang dengan kesederhanaan, namun pergi dengan meninggalkan warisan pembangunan yang tidak bisa dihapus. Lalu kini mereka ada yang berkata, kami keliru memilih. Hai, jika itu dianggap kesalahan, maka itulah kesalahan yang paling bermanfaat untuk Indonesia. Karena dari kesalahan itu, jalan-jalan tol membentang menghubungkan daerah-daerah, bandara berdiri di pelosok negeri, dan martabat Indonesia berbicara lebih lantang di hadapan dunia. Jika kemajuan disebut kekeliruan, maka rakyat akan terus mensyukuri kekeliruan itu setiap hari. Alhamdulillah. Sekarang biarkanlah mereka itu dengan penyesalannya dan memperhitungkan angka-angka yang semakin menurun. Sementara itu, satu hal sudah terjadi dan tak bisa diputar kembali. Belenggu politik feodal sudah retak. Alhamdulillah. Rakyat belajar bahwa pengabdian pada bangsa ini tidak harus tunduk pada patron kekuasaan. Satu orang yang setia kepada amanat rakyat ternyata jauh lebih kuat dari sekelompok orang yang hanya setia pada perintah atasan. Sebuah babak telah berakhir. Hai Guntur Romli, lanjutkan hinaanmu, cacianmu, fokusmu hanya kedua hal itu, membenci Jokowi dan mengagungkan Megawati. Lanjutkan. Babak kalian sudah berakhir. Dan mungkin Allah bisa merubah lagi ketika kalian berubah juga. Dan lembaran baru sejarah Indonesia
sedang ditulis. Hari ini mungkin mereka masih merasa kuat, itu sebabnya masih pede menghina, menyuruh orang-orangnya menghina, dan menyalah-nyalahkan Jokowi terus. Masih ada tersisa kepedean, tapi dan mungkin juga hari ini mereka masih merasa kuat di wilayah yang dulu mereka anggap kandang sendiri. Namun waktu akan membuktikan bahwa peta kekuatan bukan saja bisa berubah, sudah berubah, dan rakyatlah yang selalu menjadi penentunya. Sebelum saya tutup, dengarkan gurindam ini. Saya hisap rokok dulu sebentar. Jika kuasa hanya untuk dipamerkan, maka runtuhlah ia dimakan zaman. Jika jabatan hanya sebagai alat kendali, hilang hormat, hilang nurani. Bila pemimpin tunduk pada titah, rakyatlah yang pertama menerima musibah. Namun, bila amanat dijunjung tinggi, sejarah mencatat dengan hati suci. Bukan partai yang mengukir bangsa, melainkan bukti tanpa pamrih rasa. Mandat rakyat jangan dipermainkan, sebab di sanalah takdir negeri ditentukan. Yang setia pada bangsa akan dikenang, dan yang setia pada kuasa akan hilang. Saya Beni Budaya. Alhamdulillah.